Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di perkuliahan perpindahan panas. Dan untuk pertemuan pertama ini, materinya adalah tentang mekanisme perpindahan panas. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran untuk mata kuliah ini, di mana setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis mekanisme perpindahan panas. Sebagai pengantar, saya akan memberikan sedikit informasi tentang perpindahan panas. Jadi, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa energi panas itu bisa mengalir dari suatu media atau objek yang suhunya tinggi menuju media atau objek yang suhunya lebih rendah. Jadi dengan kata lain, panas itu dapat mengalir dari suatu sistem ke sistem lainnya karena ada perbedaan temperatur. Nah, perlu diingat juga, kata kunci di sini adalah perbedaan temperatur. Jadi ketika kita memiliki dua objek yang suhunya sama, maka tidak akan terjadi perpindahan panas, karena panas itu hanya dapat mengalir jika ada perbedaan suhu, di mana panas itu mengalir dari media yang suhunya tinggi ke media yang suhunya lebih rendah. Kemudian di sini saya akan berikan contoh sederhana. Misalnya kita mempunyai minuman panas, kemudian kita diamkan dalam kulkas, maka lama-kelamaan akan menjadi dingin. Hal ini dapat terjadi karena adanya perpindahan panas dari minuman yang bersuhu tinggi menuju ke lingkungannya yang suhunya lebih rendah dibandingkan minuman tersebut. Jadi berdasarkan pembahasan singkat tadi, bisa disimpulkan bahwa perpindahan panas atau heat transfer adalah ilmu yang membahas tentang laju pertukaran panas antara media panas dan media dingin. Itu adalah definisi menurut Carney. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang perbedaan antara termodinamika dengan perpindahan panas. Jadi, kalau misalnya di kuliah yang lalu, di termodinamika 1, kita sudah belajar banyak tentang hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, dan di sana juga ada suatu besaran yang dinamakan kalor. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih bedanya antara kalor yang dibahas pada ilmu termodinamika dengan kalor yang dibahas pada ilmu perpindahan panas. Sekarang kita lihat, untuk termodinamika itu terkait dengan jumlah panas yang ditransfer tanpa mempertimbangkan seberapa lama proses kesetimbangan terjadi. Kemudian selanjutnya, pada ilmu termodinamika, ilmu tersebut digunakan untuk menentukan kondisi akhir satu proses saat terjadi interaksi antara sistem dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, ilmu termodinamika digunakan untuk memprediksi jumlah energi panas yang diperlukan untuk merubah sistem. Jadi dari ketiga poin ini bisa disimpulkan bahwa ilmu termodinamika itu bisa digunakan untuk menentukan jumlah kalor. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah kalor itu hanya diketahui pada kondisi awal maupun kondisi akhir pada suatu sistem, di mana kita tidak bisa mengetahui bagaimana prosesnya perubahan suhu tersebut dari kondisi awal sampai kondisi akhir. Berbeda dengan perpindahan panas. Kalau perpindahan panas itu bertujuan untuk menentukan laju transfer panas yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Kemudian, dengan ilmu perpindahan panas, kita juga bisa mempelajari variasi temperatur pada suatu sistem atau objek. Jadi, untuk lebih detailnya, ilmu perpindahan panas ini, dengan ilmu ini kita bisa tahu bagaimana laju transfer panas yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Jadi, kalau misalnya antara sistem dan lingkungan terdapat perpindahan panas, kita bisa tahu seberapa besar laju transfer panasnya, kemudian bagaimana proses perpindahan panas itu terjadi,
Nah, dari perpindahan panas kita bisa tahu. Kemudian dengan ilmu ini juga kita bisa lihat bagaimana variasi temperatur pada suatu sistem atau objek. Jadi misalnya kita mempunyai suatu media, kita mempunyai suatu objek. Kita bisa lihat bagaimana variasi temperatur itu sepanjang ketebalan objek, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Saya berikan contoh tentang termodinamika dan perpindahan panas tadi. Nah, pada gambar satu ini ada ilustrasi, menggambarkan ilustrasi sebuah batang yang dicelupkan ke dalam air. Di sini batangnya memiliki suhu T1 dan akhirnya airnya memiliki suhu T2, di mana suhu batang ini lebih tinggi atau lebih panas daripada suhu air. Kemudian kita lihat, nah di sini termodinamika digunakan untuk memprediksi suhu akhir batang dan air ketika sudah tercapai keseimbangan. Jadi karena suhu batang ini lebih tinggi daripada suhu air, berarti kan terjadi perpindahan panas dari batang menuju ke air. Nah, lama-kelamaan proses tersebut kan akan terjadi keseimbangan, akan tercapai keseimbangan. Nah, ilmu termodinamika ini digunakan untuk memprediksi suhu akhir dari batang dan air ini ketika sudah tercapai keseimbangan. Jadi kita hanya bisa lihat bagaimana sih atau berapa besar suhu dari batang dan suhu air tersebut di akhir proses atau ketika sudah tercapai keseimbangan. Sementara pada perpindahan panas, itu bisa digunakan untuk memprediksi proses perubahan suhu batang dan air dari awal hingga tercapai keseimbangan. Jadi sepanjang prosesnya, sepanjang terjadi perpindahan panas dari batang menuju ke air, kita bisa lihat bagaimana sih proses perubahan suhunya, bagaimana sih proses perpindahan panasnya dari batang ke air. Nah, mudah-mudahan dari sini sudah cukup bisa menjelaskan ya, mudah-mudahan mahasiswa semua bisa paham perbedaan antara ilmu termodinamika dan ilmu perpindahan panas ini. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme perpindahan panas. Jadi secara umum perpindahan panas itu terdiri dari 3 mekanisme. Yang pertama ada konduksi, digambarkan pada gambar ini, kemudian ada konveksi, pada gambar B, dan radiasi pada gambar C. Sekarang kita coba lihat satu-satu ya. Untuk perpindahan panas konduksi, kita lihat di sini ada suatu media yang diam, kemudian ada panas yang mengalir dari suhu T1, dari suhu yang lebih tinggi, menuju ke bagian dengan suhu T2, suhu yang lebih rendah. Kemudian yang kedua di sini ada perpindahan panas konveksi, di mana di sini ada suatu padatan yang di atasnya ada fluida yang mengalir, di mana fluida ini suhunya lebih rendah daripada suhu padatan, kemudian terjadi perpindahan panas dari padatan menuju ke fluida yang lebih dingin. Selanjutnya di sini ada perpindahan panas radiasi, di mana transfer panas dapat terjadi tanpa adanya media perantara. Yang pertama kita akan bahas secara mendalam untuk perpindahan panas konduksi. Jadi perpindahan panas konduksi itu merupakan proses perpindahan panas melalui media yang diam karena adanya perbedaan suhu. Nah, perpindahan panas ini dapat terjadi pada benda padat, cairan, maupun gas. Transfer panas konduksi ini terjadi akibat adanya pembukaan dan difusi pada molekul yang bergerak secara acak dalam media yang diam. Jadi, di sini maksudnya adalah suatu media yang diam, di dalamnya itu kan secara mikroskopik terdapat molekul-molekul yang itu selalu bergerak secara acak. Nah, kemudian pergerakan molekul tersebut itu akan mendifusi suhu, yang dimana suhu itu lama-kelamaan akan dipindahkan atau akan ditransfer dari yang suhunya panas menuju ke yang suhunya dingin. Nah, gambar 3 ini menunjukkan suatu aktivitas molekuler pada suatu media padatan ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini
ada molekul-molekul yang terus bergerak secara acak, kemudian molekul-molekul ini yang akan menyebabkan proses difusi, di mana proses difusi dan pergerakan molekul ini akan menyebabkan terjadinya transfer panas konduksi. Nah, selanjutnya, perpindahan panas konduksi ini diformulasikan dalam suatu persamaan yang dinamakan atau biasa dikenal dengan hukum Fourier, di mana persamaannya itu adalah lagi transfer panas konduksi sama dengan minus K dikali A dikali delta T per delta X. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa laju transfer panas konduksi akan berbanding lurus dengan konduktivitas termal bahan, dengan luas permukaan transfer panas, dan juga berbanding lurus dengan selisih temperatur. Sementara laju transfer panas konduksi akan berbanding terbalik dengan ketebalan media. Jadi semakin tebal media yang dilalui oleh panas, maka semakin kecil laju transfer panasnya. Nah, tadi kan di persamaan konduksi tadi, kita mengenal suatu konstanta yang dinamakan dengan konduktivitas termal. Jadi, konduktivitas termal itu merupakan suatu konstanta yang menunjukkan kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan panas. Bahan dengan nilai konduktivitas termal tinggi merupakan konduktor panas yang baik, dan nilai konduktivitas termal yang rendah menunjukkan konduktor panas yang buruk, atau biasa dikenal juga sebagai insulator. Jadi semakin tinggi nilai konduktivitas termalnya, maka laju transfer panasnya itu juga akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Nah, untuk beberapa bahan, ini secara umum, konduktivitas termal untuk logam akan lebih tinggi dari konduktivitas termal cairan, dan konduktivitas termal cairan ini akan lebih tinggi dari konduktivitas termal gas. Jadi secara umum, gas ini merupakan suatu bahan yang merupakan suatu bahan penghantar panas yang buruk, gitu ya. Nah, nilai konduktivitas termal ini sungguhnya dipengaruhi oleh temperatur. Jadi sebenarnya ini pada temperatur yang beda, maka konduktivitas termal itu juga akan berbeda-beda. Namun, nilai tersebut, nilai itu bisa dianggap konstan karena perubahannya tidak terlalu signifikan. Dan asumsi konstan untuk konduktivitas termal ini juga berfungsi untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi, supaya tidak terlalu rumit ketika kita melakukan perhitungan. Nah, ini adalah beberapa contoh nilai konduktivitas termal untuk beberapa bahan pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi bisa dilihat dan dipelajari di sini untuk bahan yang berbeda, itu bagaimana konduktivitas termalnya, silahkan dilihat sendiri. Untuk selanjutnya, saya berikan satu soal sederhana untuk kasus perpindahan panas konduksi. Jadi di sini ada sebuah slab timah dengan konduktivitas termal 35 watt per meter Kelvin. Suhu permukaannya dijaga pada 110 derajat Celcius. Dan suhu bagian belakangnya atau bagian dalamnya itu suhunya adalah 50 derajat Celcius. Diketahui luas permukaan slab 0,4 meter persegi dengan tebal 0,03 meter. Kemudian diinginkan untuk menghitung laju transfer panasnya. Nah, untuk menyelesaikan soal yang pertama adalah kalian harus tahu dulu soal tersebut itu merupakan hasil perpindahan panas konduksi, konveksi, atau radiasi. Jadi kalian bisa lihat kata kunci yang terkandung di dalam soal. Seperti misalnya di sini ya. Kita bisa lihat ada nilai K atau konduktivitas termal. Jadi ini pasti adalah persoalan perpindahan panas konduksi. Diinginkan untuk menghitung laju transfer panasnya. Jadi kita bisa langsung gunakan persamaan perpindahan panas konduksi yang hukum Fourier tadi ya. Jadi untuk mempermudah juga kalian bisa tuliskan ini data-data yang sudah diketahui dan jangan sampai salah. Di sini kan kita ada dua suhu, ada 110 derajat Celcius dan suhu 50 derajat Celcius.
Nah, suhu yang tinggi ini kita bisa definisikan sebagai T1, dan suhu T2 ini, dan suhu 50 derajat Celcius ini kita definisikan sebagai T2 atau suhu akhir. Karena kan panasnya ini kan bergerak atau berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi kita bisa definisikan 50 derajat Celcius ini sebagai T2. Kemudian di sini juga ada luas transfer panasnya dan juga ada ketebalan media. Nah, dari data-data ini kita bisa masukkan ke persamaan hukum Fourier sehingga diperoleh hasil akhirnya lanjut transfer panasnya sebesar 28.000 watt. Ini harusnya tidak susah, jadi saya harap semua mahasiswa sudah mengerti ya. Selanjutnya, mekanisme perpindahan panas yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan mekanisme perpindahan energi antara permukaan padatan yang berbatasan dengan fluida yang bergerak, di mana proses tersebut melibatkan efek dari konduksi dan pergerakan fluida. Transfer panas konveksi ini terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah transfer energi akibat pergerakan molekul secara acak. Dan yang kedua, transfer energi akibat pergerakan fluida. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perpindahan panas konveksi terjadi akibat adanya pergerakan molekul dan akibat adanya pergerakan fluida. Sekarang kita lihat ilustrasi perpindahan panas konveksi pada gambar 4 ini. Jadi di sini ada balok yang suhunya tinggi, balok panas, di mana di atasnya ini dialiri udara yang suhunya relatif lebih dingin dibandingkan dengan balok ini. Nah, di sini perpindahan panas yang terjadi adalah di dalam balok ini terdapat molekul-molekul yang bergerak secara acak. Akibatnya, pergerakan molekul tersebut bisa mentransferkan panas dari badan balok menuju ke permukaan balok yang berbatasan dengan fluida. Nah, jadi di sini dari badan balok, panas akan ditransfer menuju permukaan balok di sini yang berbatasan dengan fluida ya. Sini. Nah, selanjutnya, karena ada pergerakan fluida, maka panas yang ada di permukaan balok ini akan dipindahkan lagi menuju ke fluida yang sedang bergerak. Di mana fluida ini kan suhunya lebih rendah daripada suhu balok. Hanya panas ini bisa mengalir dari permukaan balok menuju ke udara yang mengalir di bagian atas balok. Kurang lebih seperti itu. Untuk jenis-jenis konveksi secara umum ada tiga jenis. Yang pertama adalah forced convection atau konveksi paksa, di mana konveksi ini terjadi karena adanya pergerakan fluida yang terjadi akibat adanya tenaga dari luar. Jadi pergerakan fluida ini akibat adanya tenaga eksternal seperti misalnya ada dorongan dari kipas, angin, atau dari blower. Gitu. Kemudian yang kedua adalah free atau natural convection atau konveksi alami. Jadi konveksi ini terjadi akibat adanya pergerakan fluida, tapi pergerakan fluida ini terjadi secara alamiah karena adanya daya angkat tanpa dipengaruhi oleh tenaga dari luar. Kemudian yang ketiga adalah konveksi yang melibatkan perubahan fase, seperti pada proses boiling dan proses kondensasi. Nah, pada kedua proses ini terjadi pergerakan fluida. Seperti misalnya pada proses boiling terbentuk gelembung-gelembung cairan, sementara pada proses kondensasi terjadi jatuhnya tetesan-tetesan cairan. Karena ada pergerakan fluida tersebut, maka proses seperti ini bisa dianggap sebagai proses konveksi. Untuk transfer panas konveksi dinyatakan dalam hukum pendinginan Newton, di mana
laju transfer panas konveksi sama dengan koefisien transfer panas konveksi dikali dengan luas permukaan transfer panas dikali dengan selisih antara suhu permukaan bahan dengan suhu fluida. Koefisien transfer panas konveksi ini nilainya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti geometri permukaan, pergerakan fluida, sifat fluida, dan kecepatan fluida. Di tabel 2 ini ada beberapa kisaran untuk nilai koefisien transfer panas konveksi pada beberapa proses. Jadi kalian bisa lihat bagaimana untuk proses pre-convection, bagaimana untuk proses post-convection, dan bagaimana dengan konveksi yang melibatkan perubahan fase. Selanjutnya, ada contoh soal untuk kasus perpindahan panas konveksi. Sebuah pemanas listrik yang suhunya 120 derajat Celcius didinginkan menggunakan udara yang bersuhu 70 derajat Celcius. Ketahui koefisien transfer panas konveksinya 120 watt per meter kuadrat Kelvin. Kemudian, hitunglah laju transfer panas konveksi tiap satuan luas permukaan pemanas tersebut. Jadi di sini ada pernyataan tiap satuan luas permukaan. Ya. Kata-kata ini perlu kita garis bawahi untuk menyelesaikan soal. Kemudian kita coba cari kata kunci. Misalnya kita belum tahu kalau ini adalah kasus transfer panas konveksi. Jadi kita coba cari kata kuncinya. Kunci yang pertama, di sini ada menggunakan udara. Udara kan berarti fluida. Jadi di sini karena proses transfer panas konveksi itu melibatkan udara, maka ini kita bisa jadikan kata kunci. Oh, kalau ini adalah kasus konveksi. Atau yang paling mudahnya lagi adalah di sini ada data berupa koefisien transfer panas konveksinya. Oh, jadi ini udah pasti kasusnya adalah transfer panas konveksi. Kemudian kalian tuliskan data-data yang diketahui dan soal ini bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan dua. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, pernyataan tiap satuan luas permukaan itu berarti mengharuskan kita untuk sedikit memodifikasi persamaan transfer panas konveksi yang sudah tadi disampaikan. Jadi di sini kita bisa tuliskan persamaannya menjadi Q per A, karena A di sini kan adalah luas permukaan transfer panas kan. Jadi di sini maksudnya adalah laju transfer panas konveksi tiap satuan luas permukaan pemanas. Ya. Jadi tinggal diselesaikan, Q per A sama dengan H dikali TS minus T fluida. Tinggal dimasukkan angkanya, kemudian diperoleh hasil akhirnya 6.000 watt per meter persegi. Selanjutnya yang terakhir adalah mekanisme perpindahan panas radiasi. Jadi radiasi adalah sejumlah energi yang dipancarkan oleh suatu bahan atau zat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Perpindahan panas radiasi ini tidak memerlukan zat perantara, berbeda dengan konduksi dan konveksi yang memerlukan media perantara. Nah, untuk perpindahan panas ini, istilah radiasi itu biasa dikenal juga dengan radiasi termal, yaitu radiasi yang dipancarkan oleh suatu objek karena terdapat perbedaan temperatur dengan objek lainnya. Untuk menghitung laju radiasi, kita juga mempunyai persamaan yang biasa dikenal dengan hukum Stefan-Boltzmann, mana persamaannya adalah laju transfer panas radiasi sama dengan emisivitas bahan dikalikan dengan konstanta Stefan-Boltzmann dikalikan dengan luas permukaan transfer panas dan dikalikan dengan suhu permukaan bahan dipangkatkan 4. Dan di sini perlu kalian perhatikan juga besar konstanta Stefan-Boltzmann-nya. Di sini sudah saya cantumkan nilainya. Perhatikan satuannya juga, sesuaikan dengan satuan yang lainnya.
Nah, tadi dalam persamaan kita punya suatu konstanta yang namanya emisivitas. Jadi emisivitas ini menunjukkan rasio energi yang diradiasikan oleh bahan tertentu dengan energi yang diradiasikan oleh benda hitam atau black bodies pada suhu yang sama. Nah, jadi dengan emisivitas ini kita bisa lihat kemampuan radiasi suatu bahan ketika dibandingkan dengan benda hitam. Di mana pada benda hitam ini laju radiasinya itu nilainya akan maksimum, yaitu emisivitasnya sama dengan 1. Maksudnya adalah jadi apabila suatu energi diarahkan pada suatu benda hitam, maka benda hitam itu mampu meradiasikan seluruh energi tanpa ada yang diserap. Itu disebut dengan emisivitasnya sama dengan 1. Sementara untuk benda lain yang bukan merupakan benda hitam, nilainya bervariasi, di mana nilainya itu pasti akan kurang dari 1. Selain emisivitas, ada pula konstanta lain, yaitu absorptivitas. Absorptivitas ini adalah fraksi energi radiasi yang dapat diserap oleh permukaan objek. Jadi berbeda dengan emisivitas tadi, kalau emisivitas itu kemampuan suatu bahan untuk meradiasikan energi, ini absorptivitas itu kemampuan suatu bahan untuk menyerap energi. Ya. Nah, nilai absorptivitas ini juga sama, berada pada kisaran 0 sampai 1, di mana untuk benda hitam itu juga memiliki nilai absorptivitas yang paling tinggi, yang maksimum. Nah, nilai alfanya itu akan sama dengan 1, karena benda hitam itu mampu menyerap seluruh energi yang diberikan dari luar. Nah, jika permukaan objek dengan emisivitas E dan luas permukaan A pada suhu tertentu yaitu Ts dikelilingi oleh objek lain yang jauh lebih besar dari suhu dan jauh lebih besar dengan objek ini tadi, di mana suhu objek yang luas ini adalah T4, maka laju transfer panas radiasi netnya dapat ditentukan melalui persamaan 4 berikut ini. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat contoh soal 3. Jadi coba kita bayangkan seseorang berdiri di dalam rumah, di mana suhu permukaan dinding, lantai, dan langit-langit yang mengelilinginya ketika musim dingin itu sebesar 10 derajat Celcius. Tentukan laju transfer panas radiasi antara orang tersebut yang emisivitasnya 0,95 dengan permukaan sekitarnya apabila total luas permukaan yang terekspos sebesar 1,4 meter persegi dan suhu permukaan kulit orang tersebut 30 derajat Celcius. Jadi sebelum menyelesaikan, kita coba analisis sedikit soal ini. Di sini kita ada kasus seseorang yang berdiri di dalam rumah. Orang ini dikelilingi oleh dinding, lantai, langit-langit, yang dimana objek sekelilingnya itu kan jauh lebih besar dibandingkan orang tersebut. Maka dari itu, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa gunakan persamaan 4 yang ini. Sama 4 yang ini. Nah, sekarang coba kita selesaikan. Jadi pertama-tama seperti biasa kita tuliskan dulu data-data yang diketahui. Kemudian langsung saja kita masukkan data-data tersebut dalam persamaan 4 tadi, di mana emisivitas orangnya adalah 0,95. Kemudian di sini ada konstanta Boltzmann ya, konstanta Boltzmann nilainya sekian dikalikan dengan luas permukaan yang terekspos dikali dengan selisih temperatur antara orang dengan lingkungannya dipangkatkan 4. Kemudian kita peroleh hasil akhirnya sebesar 51,93 watt.
kurang lebih itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Ini masih pembahasan secara umum ya untuk konveksi, konveksi, dan radiasi, di mana untuk pembahasan lebih detailnya, untuk contoh-contoh pada berbagai geometri misalnya, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi saya harap semoga mahasiswa paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Namun sebelum menutup pertemuan ini, di sini saya berikan referensi yang digunakan untuk menyusun materi di slide ini maupun materi pada modul, khususnya untuk pertemuan 1. Jadi untuk mahasiswa yang butuh bacaan yang lebih dalam, bisa dilihat salah satu atau beberapa dari referensi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.